Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rodi Gustiarya, NIM 2401020048. Di video kali ini saya akan menjelaskan manajemen snapshot dan clone. Nah, kedua fitur ini sangat berguna untuk kita melakukan pengelolaan virtual machine. Nah, pada materi ini saya akan beritahu bagaimana snapshot itu dijadikan sebagai titik pemulihan atau restore point, yaitu sebuah kondisi yang disimpan lalu kita dapat melakukan kembali keadaan sebelumnya jika terjadi kesalahan konfigurasi atau kesalahan sistem. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cloning, yang dimana kita melakukan pengkopian sebuah sistem secara keseluruhan tanpa menginstal ulang. Nah, cloning ini itu sangat cepat dan sangat efisien. Oke. Nah, kedua materi ini itu sangat penting dan bagus jika kita melakukan, misalnya melakukan uji coba konfigurasi tanpa merusak mesin utama, atau ya tanpa merusak sistem utamanya. Oke, lanjut aja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka VirtualBox, lalu start. Di sini saya pakai sistem operasi Ubuntu, start Ubuntu. Karena saya sudah start, jadi sini digantikan show. Oke, login. Nah, sudah masuk. Lalu kita kembali ke VirtualBox. Pertama kita akan melakukan snapshot. Nah, snapshot lebih baik dilakukan jika Ubuntu-nya itu nyala, karena biar RAM, penyimpanan RAM yang ada yang jalan itu akan tercopy juga ke snapshot. Oke, lanjutnya ke menu ini, menu mesin, snapshot, lalu pergi klik tag. Di sini beri nama, misalnya VM awal, lalu deskripsinya password, klik OK. Oke, di sini lagi proses. Oke, sudah. Kita langsung ke show, lanjutin tadi, lalu buka terminal. Nah, di sini saya akan mengujinya dengan cara menginstal Apache. Itu lakukan perintah pertama, yaitu sudo apt update, sudo apt update, sin password. Nah, jika sudah update, kita install Apache-nya. Itu perintahnya sudo apt install Apache. Oke, ini yes, y. Oke, jika sudah diinstal, kita periksa itu
pakai perintah apache2-v. Nah, di sini berhasil, dimana server version Apache-nya itu 2.4.58. Oke, sekarang kita close. Nah, kita di sini melakukan uji coba snapshot. Nah, selanjutnya kita restore. Nah, ini jika kita checklist, dia akan membuat snapshot baru dan dia akan mengcopy perubahan yang ada. Seperti yang tadi kita melakukan perubahan penambahan penginstalan Apache. Nah, disitu dia akan menampilkan nanti snapshot baru yang terdapat instalan Apache tadi. Nah, di sini saya tidak memakai itu. Jadi kalau di unchecklist, dia itu menghapus semua perubahan yang ada. Oke, kita klik restore. Nah, waktu kita cek lagi, ini sudah melakukan restore, jadi dia akan kembali ke keadaan sebelumnya. Oke, kita buka terminal. Nah, tadi kan kita sudah mengecek dan instalasinya sudah berhasil. Kita sekarang cek yang kembali ke keadaan sebelumnya, yaitu apache2-f. Nah, jadi di sini Apache-nya itu tidak terdapat, berarti belum diinstal. Jadi berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan clone. Nah, untuk melakukan cloning itu kita pilih sini Ubuntu, lalu klik kanan atau bisa Ctrl O. Nah, ini untuk melakukan cloning. Nah, kita misalkan di sini pakai nama Ubuntu clone. Nah, untuk snapshot ini, kalau current machine state itu dia tidak membawa si snapshot yang ada perubahannya. Misalnya tadi kan ada perubahan tuh. Nah, kalau kita pakai everything, itu akan membawa semua history snapshot yang ada. Nah, kalau ini dia tidak akan membawa history snapshotnya. Oke, kita tekan finish. Oke, di sini sudah melakukan proses cloning. Nah, untuk melakukan cloning itu dia akan mengcopy semua seperti yang ini nih, base memorinya, video memori, dan lain-lainnya. Dia mengcopy semua sistemnya. Nah tuh, oke. Oke, di sini sudah berhasil Ubuntu clone yang tadi kita clone. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi jaringan antar virtual machine. Nah, langkah pertamanya itu kita buat dulu dua mesin virtual. Yang satu itu ada server dan satunya lagi itu client. Lalu langkah keduanya kita atur agar keduanya berada di dalam satu jaringan internal atau internal network. Nah,
Lalu langkah ketiga, kita uji konektivitas antar virtual machine menggunakan perintah ping. Nah, langkah keempat, kita jalankan web server di virtual machine server dan dapat diakses dari virtual machine client melalui browser atau client URL. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Nah, untuk melakukan supaya ada Ubuntu server dan Ubuntu client itu seperti video sebelumnya, yaitu memakai cloning supaya cepat. Nah, langkahnya seperti itu. Nah, karena saya sudah melakukannya, selanjutnya kita akan mengubah jaringannya, itu ke menu setting, lalu ke network. Nah, accept here to itu kita ubah menjadi internal network. Oke, lakukan hal yang sama untuk si Ubuntu client. Nah, ketika sudah diganti dulu keduanya, kita start. Kita start Ubuntu client. Login.
Oke, karena sudah login, langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP, itu menggunakan perintah sudo IP add. Nah, ini IP nya untuk si Ubuntu server. Kita memakai IP 192.168.10.10. Nah, di sini kita menambahkan IP sementara itu 192.168.10.10 dengan interface INP 0s3. Bentar. Oke, kita cek IP-nya. Oke, di sini sudah masuk. Kita lakukan hal yang sama kepada Ubuntu client. Terus buat IP sementara juga. Nah, untuk si Ubuntu client kita menggunakan IP 192.168.10.20. Oke, sini sudah berhasil dibuat. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengetes konektivitas antar virtual machine, itu menggunakan ping ke alamat IP Ubuntu server. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Di sini ada terjadi kesalahan, kita buat dulu ulang si IP-nya. Sini hilang IP-nya. Nah, oke. Di sini sudah berhasil terhubung ke si Ubuntu server. Langkah selanjutnya itu kita membuat web server di virtual machine server dan dapat diakses dari virtual machine client server. Untuk membuat web itu kita pakai sudo systemctl. Nah, kalau belum ada instalan Apache ini, boleh diinstal dulu seperti video yang sebelumnya.
sebentar. Lalu kita akses di sini perintahnya. Nah, di sini HTTP alamat dari si IP Ubuntu server. Nah, sini sudah berhasil. Halaman indeks dari HTML. Lalu kita coba akses di browser. Itu HTTP Nah, sudah berhasil di sini. Sekian video dari saya, terlebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.